Sekarang kita akan belajar mencari gaya-gaya batang pada struktur rangka batang statis tertentu dengan cara yang cepat dan mudah. Oke, kita langsung menuju ke Excel. Nah, ini mencari gaya-gaya batang pada struktur rangka batang statis tertentu. Biasanya untuk gaya batang statis tertentu bisa dicari dengan metode Cremona, metode Ritter, atau titik buul, dan ada beberapa metode yang lain. Untuk kali ini kita sudah sederhanakan rumusnya. Jadi kita tinggal memasukkan input dan kita ketahui hasilnya dengan cepat. Ini contoh untuk kuda-kuda sederhana. Apabila ditemukan bentuk seperti ini pada tugas kita, nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus saja. Inputnya adalah beban-beban dan sudut atap. Ini beban, kita kasih nama XP kiri kanan. Yang di tengah-tengah ini adalah P. Nah, dengan ketentuan bahwa spasi ini, spasi rangka-rangka ini, batang-batangnya adalah sama ya, dan simetris. Nah, untuk bentuk-bentuk seperti ini kita langsung pakai rumus yang ada di Excel ini yang sudah kita sederhanakan. Setelah kita masukkan input, ini kita kasih contoh misalkan XP 450 kg, P 1200 kg, alfa 30 derajat. Nah, ini ketemunya. Nah, teman-teman bisa catat ini rumusnya ya. S1, S2, dan seterusnya ini. Nah, sesuai dengan penomoran di gaya batang ini ya teman-teman ya. Untuk S1 ini sekian 1,5 P dibagi dengan alfa ini S1. Ini S2, S3, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Ini bisa dicatat ya teman-teman ya. Nah, ini ketemunya. Nah, setelah kita rumuskan di Excel, kita tinggal memasukkan saja. Ini contohnya, ini teman-teman bisa contoh. Nah, ini di bagian atas ini ya, di fx ini sama dengan, nah ini rumusnya. Teman-teman bisa sambil belajar membuat rumus di Excel ini. S1 ketemu sekian, ini rumusnya ya. Cara penulisannya di sini, ketemu hasilnya ini. Ini S2, S3, S4, S5, nah, perhatikan ya teman-teman ya. S6, S7, S8, S9, S10, S10, S11, S12, S13. Nah, teman-teman bisa contoh di sini. Oke. Jika teman-teman ingin membuktikan, bisa dibuktikan dengan Cremona atau dengan titik buhul dan lain-lain ya. Sekarang kita coba buktikan dengan SAP, dengan bantuan SAP. Kita buktikan apa gaya-gaya batangnya ini sama. Rumus yang kita pakai ini apa benar sama hasilnya dengan yang ada di SAP. Oke, sekarang kita buka SAP. Open. Nah, ini gaya batangnya sudah saya buatkan di SAP-nya ya teman-teman. Tinggal ngasih bebannya supaya cepat nanti. Bagi teman-teman yang belum belajar SAP nggak apa-apa, ini hanya sebagai pembuktian. Oke. Oke, ini ya. Coba kita sandingkan. Oke.
Nah, ini ya. Ini kita buat sama persis ya. Penomorannya juga sama ini ya. Kita buat sama persis. Sekarang kita akan membuat bebannya. Kita samakan. Untuk XP 450. Oke. Kita buat 450 ini ya. 450. Oke, ini 450 ke bawah ya arahnya ya. Untuk yang bagian sini 1200. Oke, sama ini ya. Sekarang kita running. Tapi ini hanya untuk membuktikan teman-teman. Oke, nah, kita running, kita cek kayak batangnya. Kita cek kayak batangnya. Nah, ini sudah ketemu. Coba kita cek batang satu. Perhatikan ya teman-teman ya. Kita menuju ke rumus yang di Excel. Nah, untuk batang satu, ini batang satu ketemu 3117,69. Nah, ini ya. Coba kita nah, oke, ini batang satu 3117,69 sama. Oke, batang satu sama. Batang 2 3117,691 di sini di sub 3117,69. Nah, untuk lebih jelas kita klik kanan ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik kanan buat batang lain. Ini batang 2, ini nomornya 2. Kayak batangnya 3117,69. Nilainya positif ya. Positif teman-teman. Oke. Sekarang kita cek batang 3. Batang 3, ini batang 3. Klik kanan. Ini batang 3. Ini kayak batangnya 3117,69. Cek di Excel, ini batang 3 sama. Oke, sekarang batang 4. Batang 4. Ini batang 4. Klik. Ini batang 4 3117,69. 3117,691. Excelnya ini ya. Sama teman-teman. Oke, sekarang batang 5. Min 3600. Ini batang 5. Di kanan. Nah, min 3600 ya. Min 3600, ini juga min 3600. Oke. Cek lagi batang 6. Ini batang 6. Klik kanan. Min 2400. Batang 6 min 2400. Oke, sama. Kita cek batang 7. Min 2400, batang 7 juga min 2400. Hasilnya sama ya teman-teman. Oke, batang 8 min 3600, ini batang 8 juga sama min 3600. Oke, sekarang lanjut batang 9. Batang 9 nilainya 0. Ini batang 9 nilainya 0. 0 min 7,27 kali 10 pangkat min 12 atau sama 0,00000 dan seterusnya itu ya.
sini 0. Batang 10 min 1200. Mana batang 10? Ini batang 10. Nah, ini batang 10 min 1200. Sama. Yang di Excel-nya ini sama. Ini 1200 negatif. Oke, batang 11 1200. Batang 11 1200. Teman-teman, sama semua ya ini ya. Untuk daerah kanan ini kan sama dengan daerah kiri ya. Kita sudah cek ini juga sama ini. Oke, sudah sama semua ini 12. Coba cek lanjut lagi apa min 1200. Ini 12 min 1200. 13 S13 batang 13 0. Ini apa nilainya 0 ya. Oke, hasilnya sama. Oke, sekarang kita buktikan seandainya kita rubah lagi bebannya. Misal XP-nya kita ganti 500, ini 1500 misalkan. Nah, ini sudah berubah sendiri teman-teman. Sekarang kita rubah di SAT-nya, kita rubah. Kita rubah di SAT. Oke. Kita rubah di SAT-nya. Bebannya kita rubah ya teman-teman. Oke. Kita rubah 500 dan 1500. Ini kita rubah 500. Ini kita rubah, ini tadi juga yang bekasnya tadi ganti 1500. Oke, sudah sama persis. Sekarang kita analisa. Oke, kita cari gaya batangnya ini. Oke, kita sambungkan. Gaya batang ini untuk satu ya. Gaya batang 1. Coba ini, gaya batang 1 3897,11 dari hasil perhitungan SAT. Dari hasil perhitungan Excel sama 3897,114 sama. Oke, yang lain ini sama, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya, sama. Misalkan 6, kita cek batang 6 kaca misalkan batang 6 min 3000. Ini juga sama min 3000. Oke, kita cek batang berapa. Misalkan kita cek batang 11. Ini batang 11 1500. Ini sama nilainya positif ya, 1500. Ini juga batang 11 1500. Oke, sama semua ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan ke contoh 2. Oke, untuk contoh 1 bentuk kuda-kuda sederhana ini rumusnya sudah ketemu, jadi teman-teman tinggal masukkan inputnya saja. Ini yang warna kuning ini, sudah hasilnya ketemu, jadi lebih cepat. Oke, sekarang kita menuju contoh 2. Ini contoh 2. Nah, bentuknya lebih rumit. Lebih rumit ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Untuk contoh 2,
Ini sudah kita temukan rumusnya. Jadi teman-teman tinggal masukkan inputnya yaitu XP, P, dan alpha. Alpha 1 untuk ini ya. Jadi kita cari dulu alpha 2-nya. Alpha 2 kita cari, terus kita cari gaya batangnya. Rumusnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa catat. Ini untuk mencari sudut alpha 2. Nah, ini rumus actionnya di sini bisa dicatat. Nah, sekarang kita cari S1 gaya batangnya. Nah, ini bisa dicatat ya. Kalau misalkan belum bisa pakai Excel ya, pakai kalkulator nggak apa-apa teman-teman. Ini rumus Excel. Kalau pakai Excel enaknya satu kali bikin rumus, tinggal kedepannya tinggal masukkan input, hasilnya sudah diketahui. Oke, ini rumusnya, ini cara penulisannya, cara menulis rumus di Excelnya. Lihat di sini ya, yang di atas. Oke, sekarang kita buktikan di SAP. Oke, inputnya 400 sama 800. Coba kita rubah sekarang. 600 sama 1500. Oke, ini sudah berubah ya. Oke, ulangi ya teman-teman ya. Untuk bentuk-bentuk seperti ini, pertama kita cari alpha dulu, alpha 2-nya. Alpha 1 ketemu, kita cari alpha 2, terus kita cari gaya batang. Ya. Rumusnya sederhana sekali, 2,5 P bagi dengan alpha 1, dan seterusnya ini teman-teman bisa lihat ini ya. Rumusnya sederhana, nggak rumit. Pakai kalkulator juga bisa ini, mudah ini. Oke, sekarang kita buktikan dengan SAP. Kita buka SAP. Oke, yang tadi ini kita tutup. Kita buka contoh 2. Ini contoh 2. Ini sudah dibuat dengan sudut 30 derajat ya teman-teman. Sudah dibuatkan lebih dulu ya, biar nggak terlalu lama. Kita sandingkan dengan Excel. Oke, kita sandingkan dulu. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, ini sudutnya 30. Sekarang kita rubah 30 ya. Kita sesuaikan dengan SAP-nya. Contohnya 30 biar nggak buat lagi SAP-nya 30. Oke, nah ini sudutnya kita buat 30, bebannya 600 dan 1500. Ini 600. Ini 1200. Oke, sekarang kita running. Saking hanya untuk pembuktian ya teman-teman ya.
Yang kita pelajari ini rumusnya, ini rumus di Excel ya. Oke. Nah, nah, sekarang kita buktikan hasilnya. Oke. Nah, ini kita besarkan dikit. Nah, oke. Sekarang kita cek untuk batang 1 dulu. Batang 1 kita hitung di Excel 6495,191. Kita cek di ini. Oke, ini kemungkinan salah memasukkan beban. Ini hasilnya beda. Di sini hasilnya beda. 5196. Di sini 6495. Kita coba cek subnya, kemungkinan keliru input. Coba cek bebannya. Sama apa enggak? Oke, ternyata input besarnya yang keliru ya. Ini 600 1500 ya. Ini 600, B-nya 1200. Salah input ya. Kita ulangi ya. Kita ulangi teman-teman. Yang salah input subnya. Oke, kita samakan sekarang. Untuk B-nya 1500. Oke, sekarang sudah sama. 1500. Kita coba cek ya. Nah, sudah sama 1500. Ini 1500, 1500. Tadi keliru input, tadi 1200. Oke. Oke, sekarang kita running. Oke, sekarang kita buktikan kembali. Untuk 1 dari Excel 6495,191. Kita cek di sub. S1 ini S1 batang 1. Gaya batangnya 6495,19. Sama persis ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita acak biar cepat ya. Pembuktiannya kita acak, misalkan kita ambil S18. Kita cek S18. S18 di subnya min 1984,31. Sekarang cek di Excel S18. Ini kita buktikan. Nih,
S18 min 1984,313 disat 1984,31 sama persis. Oke teman-teman, berarti rumus yang kita pakai ini bisa kita gunakan ya. Ini rumusnya teman-teman bisa catat. Ini rumusnya bisa dicatat. Oke. Ini inputnya. Kita tinggal masukkan beban-beban dan sudut atap. Ini cara mencari sudut atap alfa 2-nya. Catat ya teman-teman ya. Biar enggak lupa ini, dicatat. Nah, ini cara mencari gaya batangnya, rumusnya. Teman-teman bisa pakai kalkulator, nggak apa-apa ya. Oke, setelah ketemu gaya batang dan juga kita buktikan disat sama persis, berarti rumus ini sudah bisa kita gunakan seandainya kita menemui bentuk struktur seperti contoh 2 ya. Ini seandainya kita pakai cara Cremona dengan grafis, kita akan banyak kesulitan ini, banyak pertolongan ini, dan kemungkinan lama mencarinya. Untuk itu kita sudah sederhanakan, jadi tinggal masukkan inputnya saja. Oke, sekarang kita pembuktian lagi, yaitu kita ke contoh 3. Batangnya lebih rumit lagi. Nah, seperti ini ya. Ini lebih rumit ini ya. Ini kalau pakai Cremona lama ini. Banyak pertolongan. Oke. Inputnya juga sama, yaitu beban-beban. Ya, bentuknya simetris. Modulnya sama. Ini spasi batang-batangnya sama ya. Ini rumusnya sudah ketemu seperti di bawah ini. Nah, ini mencari alfa 2, kita cari alfa 2 dan alfa 3. Ini rumusnya teman-teman bisa cari di sini ya. Nah, atau pakai kalkulator nggak apa-apa, sama hasilnya nanti. Ini kalau pakai Excel ini rumusnya di atas ini. Oke, ini kalau pakai ini alfa 3-nya. Nah, pakai Excel. Pakai kalkulator juga sama nggak apa-apa. Oke, setelah sudut ketemu, kita langsung ke gaya batang. Ini gaya batangnya. Rumusnya sederhana ya teman-teman ya. Berkisar P dan alfa saja ini ya. 3,5 P dibagi dengan alfa 1. S2 sama dengan S1. S3 3P bagi dengan alfa 1. Nah, rumusnya sederhana teman-teman. Jadi mudah, meskipun kita pakai kalkulator atau Excel mudah. Oke, sekarang kita buktikan pakai SAP. Kita buktikan ya teman-teman ya. Apakah rumus ini nantinya bisa dipakai? Kita buktikan pakai SAP. Oke, sekarang kita buka contoh 3. Oke. Oke, kita sandingkan dengan Excel. Nah, ini hasilnya akan sama. Kayak kita pakai contoh beban XP 500 kilo, P 1200, sudut atap 30 derajat.
kita akan kasih beban yang sama persis ya, atau mungkin kalau mau dirubah enggak apa-apa, ini dirubah misalkan 700. Oke, ini 1400. Oke, kita samakan bebannya. Bagus. 1400. Oke, kita cek supaya tidak keliru seperti tadi. Penulisannya input. Oke, ini 700, SP-nya, P-nya 1400. Sama. Sekarang kita running. Oke, coba kita oke, kita sambungkan lagi. Oke, sekarang kita pembuktian, kita buka rumusnya. Nah, ini rumusnya teman-teman, bisa dicatat ya. Nanti di bawah video di kolom deskripsi akan saya sertakan link supaya teman-teman bisa download Excel-nya. Kita buat belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, ini rumusnya sederhana ya. Sederhana sekali rumusnya, nggak rumit. Kita tinggal buktikan. Untuk S1 di perhitungan Excel 8487,049. Kita klik ini. Batang 1. Oke, ini batang 1. Ini gaya batangnya 8487,05. Sama ya. Pembuktian berikutnya diacak. Misalkan kita mau S9. Oke, S9 ketemu min 9.800. Oke, kita cek batang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini batang 9. Nah, ini batang 9 ya teman-teman. Batang 9. Min 9.800 persis, sama persis. Oke. Perhatikan teman-teman ya, sama persis. Nah, sekarang kita acak batang 25 misalkan. Batang 25 ketemu 1400 dari perhitungan Excel. Kita klik ini batang 25. Ini batang 25 ya. Ini kayak batangnya 1400 kg. Sama persis. Oke. Berarti rumus yang kita buat ini sudah bisa dipakai ya teman-teman ya. Seandainya ditemukan rangka batang seperti ini ya. Inputnya hanya beban dan sudut atap ya. Beban ini harus simetris, tapi ini untuk rumus-rumus yang simetris, bentuknya seperti ini dan simetris. Spasinya sama, ini spasinya sama. Oke. Nah, teman-teman bisa catat dulu ini. Oke. Ini rumusnya dicatat. Catat dulu ini. Rumusnya kalau mau pakai kalkulator ya rumus ini kita masukkan. Ini. Nah, kalau mau pakai Excel bisa dicatat rumusnya ini.
di atas ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Coba kita tes 2 turun pelan-pelan. Nah, ini. Perhatikan yang atas ini ya teman-teman ya. Perhatikan rumusnya atas ini. Nah, ini. Ini. Rumusnya sederhana sekali ya teman-teman ya, mudah. Oke, kalau sudah dicatat, jadi kita akhiri dulu. Untuk lain kali kita coba gaya batang yang lain dengan bentuk-bentuk yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya supaya tidak tertinggal video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.